Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, kita cerita kembali mengenai asam lambung dan gangguan kecemasan. Sebelum lanjut ke video, teman-teman, bagi yang belum, boleh tekan tombol subscribe dulu ya. Aktifkan tanda lonceng supaya teman-teman tahu video terbaru dari saya. Jangan lupa like dan komen juga. Terima kasih. Teman-teman, kali ini saya akan cerita mengenai pengalaman saya. Kemarin saya sempat mengalami demam, teman-teman. Kemudian ada batuk juga ya, batuk pilek gitu, teman-teman. Ini sambungan dari cerita saya yang sebelumnya ya. Bagi teman-teman yang sudah menonton video saya yang kemarin, saya ada video terbaru. Jadi ini kelanjutannya juga, teman-teman. Jadi ada hubungannya gitu ya, teman-teman. Waktu itu teman-teman, selama yang beberapa bulan ini kan saya tidak buat video ya. Jadi saya itu ada mengalami demam juga, teman-teman. Kemudian mengalami sakit di tenggorokan, batuk yang lumayan parah ya. Karena seperti ada bintik-bintik merah gitu, teman-teman, di lidah. Kemudian di tenggorokan saya itu benar-benar kurang nyaman, tidak nyaman gitu, teman-teman. Itu sebenarnya ada hubungannya juga dengan asam lambung saya, teman-teman. Karena kalau misalnya asam lambung kita sering naik ke atas, apalagi sampai ke tenggorokan gitu ya, di sini kita pasti akan mengalami seperti peradangan gitu ya, teman-teman. Karena asam lambung itu kan sangat kuat gitu ya, teman-teman. Bilangnya mungkin lumayan tajam gitu, teman-teman. Jadi bisa membuat tenggorokan kita atau apapun yang terkena cairan asam lambung itu bisa terasa seperti kering dan kurang nyaman gitu, teman-teman. Jadi kemarin saya sempat mengalami itu ya, teman-teman. Kemudian saya sudah minum obat gitu ya, teman-teman. Tapi obat batuk ya, obat batuk pileknya itu tidak cocok dengan lambung saya. Jadi saya makin mengalami kenaikan lagi asam lambungnya, teman-teman. Bahkan sampai saya sampai muntah, teman-teman. Kemudian saya mengalami nyeri di bagian lambung saya. Itu sangat nyeri sekali, teman-teman. Benar-benar saya tidak cocok ya dengan obat itu. Kemudian saya hentikan minum obatnya meskipun saya masih batuk gitu ya. Jadi saya saya makan buah mentimun yang sebelumnya, di video sebelumnya saya ada ceritakan ya. Saya makan buah mentimun, teman-teman. Itu benar-benar sangat besar sekali pengaruhnya, teman-teman, dengan asam lambung saya. Buah mentimunnya itu tidak saya sayur ya, tidak saya bikin lauk gitu ya. Jadi saya makan seperti makan buah gitu, teman-teman, seperti makan buah biasa gitu, seperti dicemil gitu, teman-teman, seperti nyemil ya, seperti makan cemilan. Dan itu rasanya tuh enak sekali, teman-teman, di tenggorokan. Rasanya itu adem gitu ya, enak. Kemudian yang tadinya di tenggorokan saya sampai di mulut saya itu kan ada hawanya seperti panas gitu ya, karena ada peradangan di sini. Itu jadi terasa enak gitu, teman-teman. Hawa panasnya itu seperti berkurang gitu, teman-teman. Bahkan hilang gitu ya. Kemudian dengan sendirinya juga batuk saya pun berkurang, teman-teman. Tapi itu juga dibarengi dengan saya berpantang juga ya. Saya tidak makan saya berusaha untuk tidak makan yang berminyak gitu, teman-teman. Kemudian tidak makan yang pedas, kemudian tidak juga makan yang asam gitu ya, teman-teman. Benar-benar saya jaga dulu untuk beberapa hari itu saat proses penyembuhan gitu ya, sampai akhirnya pemulihan gitu, teman-teman. Karena jujur kalau misalnya saya itu mengalami radang, karena saya memang sering kali mengalami radang, teman-teman. Air liur saya itu pasti agak kemerahan gitu, teman-teman. Tapi bukan yang darah yang benar-benar keluar darah gitu, bukan. Setiap saya meludah itu pasti ada warna kemerahan ya, meskipun merahnya itu bukan yang benar-benar merah darah gitu, bukan.
itu memang akibat dari ada peradangan gitu ya di tenggorokan saya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mencari solusinya juga, atau mungkin ada juga teman-teman yang sudah tahu, itu benar-benar diniatkan teman-teman, diniatkan dan itu benar-benar kita praktekkan gitu. Kalau misalnya teman-teman udah pernah tahu nih dari orang lain buah mentimun itu bagus untuk asam lambung gitu teman-teman, untuk tenggorokan juga jadi segar gitu ya, mungkin teman-teman itu tidak begitu yakin gitu ya mencobanya. Coba sekarang ya teman-teman, coba dicoba gitu teman-teman. Tidak perlu kita itu mengkonsumsinya itu sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kita konsumsi beberapa hari, misalnya pada saat tenggorokan kita benar-benar tidak nyaman, kemudian pada saat lambung kita benar-benar tidak nyaman, itu pasti akan terasa sekali teman-teman. Saya sih berharapnya seperti itu ya teman-teman. Atau mungkin ada teman-teman yang mungkin takut nih karena mungkin ada yang tekanan darahnya mungkin rendah, atau ada yang anemia mungkin ya, takut nih mau makan buah mentimun gitu ya. Sebenarnya kalau ini saya ya, ini menurut saya. Jadi saya berbicara di sini bukan sebagai seorang tenaga kesehatan gitu ya teman-teman. Ini sebagai seorang yang mempunyai pengalaman gitu ya, pengalaman dalam asam lambung gitu ya. Sebaiknya tidak apa-apa sih, sebenarnya tidak apa-apa kalau misal pun teman-teman itu mengalami tekanan darahnya mungkin rendah atau anemia gitu ya. Boleh dimakan, jangan terlalu sering gitu, mungkin sehari atau 2 hari. Selain makan buah mentimun itu kan teman-teman tetap mengkonsumsi makanan yang lain juga gitu ya, bukan cuma makan buah mentimun. Kemudian mungkin bagi yang ibu-ibu atau mungkin bagi yang perempuan ya, bagi yang wanita mungkin takut nih, mungkin ada keputihan gitu ya kalau mengkonsumsi buah mentimun. Kalau menurut saya sebaiknya tidak masalah ya. Kalau menurut saya sih tidak apa-apa, karena kita makannya itu tidak yang sampai dalam jangka waktu yang lama gitu teman-teman. Itu kan kita untuk menetralkan, untuk menurunkan gas ataupun asam lambung kita yang tinggi itu teman-teman. Kalau memang kita rasa sudah nyaman gitu tenggorokan kita atau asam lambung kita sudah tidak terlalu nyeri, kemudian kita tidak terlalu sering lagi sendawa atau bahkan mual atau muntah, ya kita jangan makannya lagi kalau memang benar-benar itu tidak cocok. Dan ini juga teman-teman, kalau memang teman-teman itu merasa takut gitu ya, memang mempunyai ada riwayat sakit apa gitu ya, saya kurang tahu ya teman-teman, yang mungkin kalian memang tidak diperbolehkan makan buah mentimun atau tidak cocok, ya teman-teman boleh juga konsultasi ke bagian tenaga kesehatan ya teman-teman ya. Ini sebagai saran atau pengalaman saya yang sudah mengalaminya dan saya sudah mempraktekannya sendiri teman-teman. Itu benar-benar sangat membantu teman-teman, benar-benar sangat membantu saya. Bahkan batuk saya benar-benar berangsur-angsur itu langsung hilang gitu teman-teman. Yang awalnya itu parah ya, karena memang panas sekali di tenggorokan saya. Sebenarnya saya sudah minum ini gitu ya teman-teman, makan ini gitu ya untuk menyembuhkan gitu ya, tapi tetap masih itu teman-teman, karena itu memang berasal dari asam lambung saya yang benar-benar naik ke atas, karena saya sampai mengalami muntah gitu ya. Jadi setelah saya makan buah mentimun itu teman-teman, benar-benar itu terasa sekali saya sembuh gitu teman-teman, saya sembuh gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya, itu salah satu dari makanan yang boleh kita konsumsi sebagai seseorang yang mengalami asam lambung gitu ya teman-teman. Karena selama ini banyak sekali juga ya dari teman-teman itu bertanya makanannya apa atau minumannya apa yang bisa menyembuhkan gitu ya teman-teman. Selama ini kan jawaban saya paling saya itu menjawab saya sesuai dengan pengalaman ya. Saya minum air kunyit,
kemudian saya berusaha berpantang dengan makanan yang memang kalau memang itu benar-benar tidak cocok. Kemudian saya mengatur pola makan, saya mengatur pola pikir, pola hidup saya gitu ya teman-teman. Kemudian saya mendapat pengalaman terbaru, yaitu makan buah mentimun teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada suara berisik. Kemudian biasanya saya kalau saat lagi buat video ini ya teman-teman, mata saya itu sering kedip-kedip gitu teman-teman, karena saya tidak terlalu tahan gitu ya, matanya tidak mampu fokus lihat ke arah kamera. Jadi kadang mata saya itu kedip-kedip gitu teman-teman. Jadi saya mohon maaf ya kalau misalnya banyak sekali atau ada kekurangan-kekurangan dalam setiap video saya. Semoga apa yang saya bagikan kali ini bisa membantu ya teman-teman, sangat bisa bermanfaat gitu ya buat teman-teman, buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Kita cukupkan dulu videonya, kita cukupkan ceritanya. Kita akan lanjut lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak teman-teman.